Beberapa hari yang lalu ada berita yang menurut saya itu sangat-sangat membagongkan gitu, sangat-sangat menggelikan. Di mana ada sebuah pengajian diduga ada sebuah pengajian yang mengatakan bahwa ketika bayar 1 juta maka akan masuk surga. Nama pengajiannya adalah Umi Cinta, nggak sesuai dengan namanya. Namanya Umi Cinta, tapi ya pengajiannya nggak cinta-cinta amat. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa banyak orang Indonesia itu terobsesi dengan sorga. Ada tuh katanya dugaannya yang bayar. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang Indonesia itu sangat terobsesi dengan sorga? Kenapa ada pernyataan ya diduga ya pernyataan yang mengatakan bahwa kalau mau masuk surga itu bayar 1 juta. Kenapa bisa seperti itu? Saya tidak menyalahkan orang yang mengatakan seperti itu, tapi karena dia melihat peluang ya. Jadi peluangnya di Indonesia itu banyak ya, banyak orang yang terobsesi dengan masuk surga. Sehingga apa? Sehingga di mana ada peluang, ya, di mana ada permintaan, di situ ada yang namanya usaha. Jadi menurut saya pribadi gak ada yang salah ya dengan pernyataan yang mengatakan bahwa kalau mau masuk surga itu bayar 1 juta, uang surganya juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ya kan. Dia juga nggak bisa ditutup kan. Iya nggak sih? Sama seperti ini misalnya nih. Kalau misalnya ya ibaratnya ya, kalau lu mau lihat hantu bayar 1 juta dulu deh gitu. Terus nih kita bayar 1 juta per orang. Terus kita ngomong, mana hantunya? Kan hantunya kan nggak bisa dilihat. Ya nggak ada yang salah kan? Ya nggak sih? Jadi saya tidak menyalahkan yang bikin pengajiannya. Walaupun MUI Bekasi gercep ya. Kalau MUI kalau masalah seperti ini langsung gercep ya. Ya tapi kalau undang-undang perampasan aset, ya menghukum mati koruptor mereka nggak mau tahu ya. Kalau kasus-kasus pesantren mereka diam aja. Tapi kalau ada kasus seperti ini langsung gercep ya. Jadi menurut saya pribadi nggak ada yang salah dengan pernyataan. Kalau misalnya itu benar ya, itu kan masih diduga. Kalau masalah misalnya itu benar, nggak ada yang masalah dengan pernyataan Umi Cinta ini bahwa masuk surga dibayar 1 juta. Nggak ada yang salah. Yang salah itu apa? Yang salah itu masyarakat Konoha banyak yang terobsesi dengan surga. Ya, di situ ada peluang, ya pasti ada orang yang memberikan ini atau melihat peluang ini dan bikin usaha gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak orang Indonesia itu yang terobsesi dengan surga? Apa alasannya? Kenapa ya orang-orang Indonesia itu sangat sering bahas tentang surga dan neraka dan lain sebagainya. Dan pemuka-pemuka agama di Indonesia juga sangat sering bahas yang namanya surga dan neraka. Apakah di surga itu ada bidadari? Menarik untuk kita bahas. Langsung saja kita ke pembahasannya. Secara antropologi, kenapa warga Konoha itu terobsesi dengan surga? Kita itu sangat suka yang namanya dengar cerita-cerita surga, ya, kenikmatan-kenikmatan di surga. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena secara antropologi masyarakat Indonesia itu ya atau masyarakat Nusantara itu dari dulu itu ya masyarakat yang teraniaya. Kalau nggak disiksa oleh pejabatnya, disiksa oleh kepala suku, disiksa oleh company, disiksa oleh oligarki, disiksa oleh kapitalis dan lain sebagainya. Jadi karena kita itu bangsa yang tersiksa ya, dari zaman dulu kita itu nggak pernah yang namanya merasakan merdeka. Emang kita itu merasakan merdeka? Enggak kan? Sampai sekarang juga masih dijajah kok. Ya. Sampai sekarang warga Konoha itu masih dijajah kok. Jadi karena kita sering teraniaya, tersiksa secara antropologi, ya, maka kita mencari pelampiasan yaitu sorga. Kita mencari sesuatu yang bisa bikin kita tenang. Jadi bukan menyelesaikan masalah ya. Misalnya nih di masyarakat kita itu ada yang namanya ketimpangan ekonomi, masalah ketidakadilan misalnya. Bukan menyelesaikan ini, tapi ya mencari semacam kepuasan yaitu surga. Ya, kita ambil analogi misalnya, analogi yang lebih tepat misalnya. Contoh misalnya nih ya. Ada misalnya nih banjir ya, banjir ya.
tempat kita banjir nih ya. Nah, daripada kita mengantisipasi dari mana sih banjirnya nih, apa penyebabnya. Nah, biasanya warga Konoha itu ya maki-maki pemerintah. Ya seperti itu. Kenapa warga Konoha itu maki-maki pemerintah? Ya karena itu menyenangkan buat mereka. Itu seperti surga gitu, maki-maki itu seperti surga buat mereka. Ya. Padahal kan banjir itu terjadi bisa aja karena ulah mereka sendiri, buang sampah sembarangan lah, apalah segala macam dan sebagainya. Ya, kemudian sungainya dibangun warung dan lain sebagainya. Ya, ketika digusur mereka marah-marah seperti orang yang paling tersakiti. Jadi itu yang menyebabkan kenapa orang Indonesia itu sangat suka yang namanya atau sangat terobsesi dengan surga. Karena kita itu terbiasa lari dari masalah gitu. Kalau ada masalah itu kita tuh bukan menyelesaikan masalahnya, tapi kita mencari pelampiasan yang lain gitu. Ya, mengalihkan gitu. Karena kita merasa teraniaya, kita mengalihkan dengan apa? Dengan berimajinasi tentang surga. Tapi disclaimer on ya, saya tidak bahas masalah surga dari sudut pandang agama ya, tapi dari sudut pandang antropologi. Ya, jadi secara tidak langsung, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini, nggak semuanya, tapi ya orang Indonesia seperti itu ya, nggak semua orang warga Konoha seperti itu. Jadi secara tidak langsung, kita itu adalah bangsa yang, kalau saya perhatikan ya, bangsa yang tidak bertanggung jawab. Jadi kenapa kita terobsesi dengan surga-surga itu? Ketika kita punya masalah, kita terobsesi dengan surga. Nanti saya di surga diginiin. Nanti, kalau sekarang tidak ada ketidakadilan, nanti saya surga diadili dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya karena bangsa kita itu adalah bangsa yang munafik sebenarnya. Itu kan munafik namanya. Ya, biarlah koruptor itu nanti dapat imbalannya di neraka. Biar mereka nanti ada penghakiman dan sebagainya. Kita nggak tahu entah ada penghakiman atau tidak. Kita nggak tahu kan, ya kan? Belum ada bukti ilmiah kok. Ya. Jadi banyak warga Konoha yang mengatakan, oh nanti koruptor itu bisa eh, dapat kok bagiannya di hari kiamat. Kita juga nggak tahu apakah kiamat itu ada atau enggak. Kita nggak tahu ya kan. Tapi ini semacam pengalihan gitu. Kita semacam terhipnotis gitu. Ada sesuatu hal yang bisa meninabobokan kita. Ya. Kemudian apalagi? Apalagi yang mempengaruhi kenapa masyarakat Indonesia itu sangat terobsesi dengan surga. Alasan selanjutnya misalnya karena apa? Karena kita itu bukan bangsa yang tulus gitu, atau bangsa yang pamrih gitu. Jadi contohnya gini guys ya, kita menolong seseorang misalnya nih ya, kita menolong nenek-nenek yang sudah tua, yang sudah sepuh, kita mau memberikan bantuan, memberikan sembako dan sebagainya. Tapi dalam hati ya pasti rata-rata banyak orang yang berpikir bahwa oh nanti juga saya dapat pahala di surga. Saya nanti dapat pahala, saya nanti bisa masuk surga dan sebagainya. Jadi itu artinya kita itu mau masuk surga itu dengan oh, mengharapkan imbalan gitu. Dengan apa? Menyogok orang lain gitu. Itu kan menyogok itu namanya. Kita tuh nggak ikhlas gitu membantu seseorang. Kita itu pengennya surga. Kita nggak pengen sebenarnya membantu orang itu. Jadi kita tuh cuma diiming-imingi surga. Jadi kalau nggak ada surga, gimana coba? Itu kan jadi permasalahan. Kalau di agama itu nggak ada surga, gimana coba? Ya nggak sih? Jadi kita sangat suka yang namanya diiming-imingi. Jadi kalau kita suka diiming-imingi, apa bedanya kita dengan anak kecil ya kan? Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini. Kalau di agama itu nggak ada yang namanya surga, apakah kita akan berhenti berbuat baik? Saya jamin 99%. Kalau dalam agama itu tidak ada yang namanya surga, maka mereka tidak akan mau memeluk agama tersebut. Mereka tidak akan mau beragama. Besok mereka akan keluar dari agama itu justru karena ada surga. Jadi secara tidak langsung kita melakukan kebaikan-kebaikan, tapi yang kita harapkan itu cuman surga, pahala, surga dan sebagainya. Bahkan ya di Konoha itu nggak semuanya agama ya seperti itu ya. Di Konoha itu ya, di surganya pun sesuatu hal yang aduh, malu saya menceritakan ini ya.
Di surga itu, ya, ya begitulah, agak mirip-mirip seperti lokalisasi lah. Nggak semua agama tapi ya, tapi ini hanya di Konoha ya. Agak mirip-mirip seperti lokalisasi gitu. Jadi saya bingung ya, kenapa surga itu berbentuk lokalisasi gitu? Iya kan? Kenapa surga itu nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal banget gitu. Jadi besar dugaan saya kenapa ada surga itu berbentuk lokalisasi itu, besar dugaan saya itu karena surga itu memang dikarang-karang sendiri gitu oleh manusia gitu. Nggak pernah sejarahnya misalnya Tuhan turun dari langit ya bertemu misalnya dengan manusia atau malaikat bertemu dengan manusia ya diceritakan bahwa surga itu seperti ini, bahwa eh, neraka itu seperti ini, nggak pernah. Terus dibawa misalnya nih ya, dibawa nih ke surga ya, nih dibawa sama malaikat misalnya, dulu gitu ya, misalnya nih dibawa ke sama malaikat, terus didudukin, oh ini surga, oh ini neraka. Kalau misalnya ada mengatakan ada kok ya ketika Nabi kita bertemu dengan malaikat dan sebagainya, apakah itu bisa dikonfirmasi? Nggak bisa. Ketika Nabi itu dibawa ke surga, apakah itu bisa dikonfirmasi? Nggak bisa. Itu kan semuanya katanya, 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 dan katanya. Kenapa saya oh seperti misalnya mematahkan semangat Anda bahwa surga itu tidak ada? Karena banyak orang yang terlalu halu dengan surga, 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 surga. Ya, kenapa bisa seperti ini yang terjadi di Bekasi ini? Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka terlalu halu dengan surga, surga. Kalau mereka tidak halu dengan surga, mereka tidak akan mau membayar kok. Jadi di Konoha itu surga itu diobral guys, diobral habis ya, dikasih diskon 1 juta masuk surga. Aduh, ngaco ya. Negara lain itu sudah sibuk mikirin gimana supaya tidak terjadi ketimpangan ekonomi, ya, gimana supaya kita berpikirnya rasional, gimana supaya pemerintahannya semakin bagus, tapi di Konoha itu mikirin sorga, 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 sorga terus yang dipikirkan. Aduh, kawan majunya ini negara, sorga terus yang dipikirkan. Kemudian ya, apa alasannya kenapa kita tuh selalu terobsesi dengan surga? Karena kita itu adalah bangsa yang gagal. Ya, kita harus mengakui seperti itu ya. Kita adalah bangsa yang gagal. Dalam pemerintahan kita gagal, SDM kita gagal, ya. Kemudian peradaban kita juga gagal. Apa-apa gagal. Dibandingkan dengan negara-negara maju, kita tuh gagal. Ya. Walaupun kita punya CCM-nya itu cita-cita mulia menjadikan Konoha emas 2045. Tapi menurut saya itu cuma CCM, cita-cita mulia. Ya pada dasarnya kita adalah bangsa yang gagal. Biasanya bangsa yang gagal itu mereka ya melampiaskan kegagalan mereka dengan berhalusinasi berjamaah dengan ya bicara tentang sorga, sorga, sorga. Karena mereka gagal dalam kehidupan nyata. Mereka gagal memperbaiki eh, pemerintahan, mereka gagal memperbaiki masalah ekonomi, masalah ketimpangan, ya, masalah sosial dan lain sebagainya. Sehingga mereka berhalu dengan surga, ya, bareng-bareng berhalu dengan surga. Padahal surga itu kan nggak terbukti secara ilmiah. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak percaya surga ya, tapi pada faktanya seperti itu kok. Coba kasih data, apakah ada orang yang pergi ke surga terus bersaksi gitu ya, ya merekam gitu, oh ternyata surga itu di sini, oh ternyata neraka itu di sini gitu. Itulah alasan kenapa akhir-akhir ini ya konten surga dan neraka itu viral. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu semacam ejekan gitu. Karena banyak warga Konoha yang halu dengan surga. Termasuk yang ada di Bekasi. Saya tidak menyalahkan yang mengatakan bahwa masuk surga itu bayar 1 juta. Itu karena permintaan, banyak permintaan. Banyak orang yang terobsesi masuk surga. Orang yang radikal itu kan sebenarnya terobsesi masuk surga ya. Kenapa dia membubarkan ibadah orang lain? Ya karena mereka merasa bahwa ya dengan melakukan itu masuk surga. Ya, kenapa mereka ya sampai melakukan kejahatan gitu ya, menghancurkan ibadah orang lain? Ya karena mereka merasa bahwa itu masuk surga. Jadi kita tuh sebenarnya terlalu halu masalah surga, surga, surga. Aduh, ya. Jadi sesempit itu kita dalam berpikir dalam beragama.
Jadi kalau seperti ini, agama itu justru menghancurkan suatu bangsa. Agama itu ya menghancurkan pola pikir suatu bangsa. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau pola pikir kita masih eee, terbelenggu oleh masalah agama. Jadi agama itu seperti mengikat kita dalam berpikir kritis, mengikat kita dalam berwawasan luas, mengikat kita dalam berpikir rasional. Ya, makanya di Konoha itu kalau ada orang yang berpikir kritis, berpikir rasional itu maka akan disebut sesat ya. Otak mah terbatas, manusia mah terbatas, akal mah terbatas. Padahal ya dalam agama mereka biasa disebut ya manusia itu harus berpikir, tapi di sisi lain mereka mengatakan akal mah terbatas, jadi kontradiktif. Kontradiktif ya. Yang pertama kontradiktif, kemudian pemikiran itu masih dicengkram oleh pemikiran-pemikiran agama yang sangat sempit ya. Ini pemikiran agama yang sangat sempit. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini kan nggak sempit juga ya, karena ini kan ada dalilnya kan dalam agama-agama tertentu di Konoha, ya kan? Saya juga tidak menyalahkan orang yang berpikir sempit ini. Wong mereka menjalankan ajaran agamanya kok. Itu kan yang jadi permasalahan. Jadi fundamental pemikiran pola pikir kita yang paling mendasar itu dipengaruhi oleh agama. Itulah alasannya kenapa saya berulang-ulang mengatakan bahwa agama itu ya mempengaruhi pola pikir masyarakatnya. Dan secara tidak langsung agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau kita salah dalam memilih agama, terutama agama mayoritas, maka kita akan susah dalam berkembang ya karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menyimak. Saya Rekono, salam rasional.